Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup, adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Janji Tuhan sudah tajali, mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji, tarikh riwayat jadi pedoman. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil, senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa. Kegunaan harta tidak dimungkiri. Tetapi ingatlah yang lebih tinggi ialah cita-cita yang mulia. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepian. Riwayat lama tutuplah, sudah sekarang buka lembaran baru. Baik hentikan termenung gundah, apalah guna lama terharu. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis seduh sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Tahan menderita kepahitan hidup sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini, adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Al-Quran yang dibaca baik-baik, adalah tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. Air mata berasa asin, itu karenanya air mata adalah garam kehidupan. Hanya menumpahkan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang wanita. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung, adalah tali pertolongan Allah. Riwayat lama tutuplah sudah, sekarang buka lembaran baru. Baik hentikan termenung gundah, apalah guna lama terharu. Tuhan menilai apa yang kita beri, dengan melihat apa yang kita simpan. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Kita memang hanya akan dipertemukan, dengan apa-apa yang kita cari saja. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia, ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Takut akan kena cinta, itulah dua sifat dari cinta. Cinta itulah yang telah merupakan dirinya menjadi suatu ketakutan. Cinta itu kerap kali berupa putus harapan, takut cemburu, hibah hati dan kadang-kadang berani. Waktu bagi orang Islam, adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Satu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab, dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Kadang-kadang cinta bersifat tamak dan loba, kadang-kadang was-was dan kadang-kadang putus asa. Bahwasanya cinta yang bersih dan suci murni itu, tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Iman tanpa ilmu, bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentera di tangan pencuri. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa, agama tidak menyuruh, kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Oleh sebab itu maka bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat pengetahuan yang dipakai, pada akhirnya bertambah tinggi pula lah martabat iman dan Islam seseorang. Saya merasa ingat kepadanya adalah kemestian hidup saya, rindu kepadanya membukakan pintu angan-angan saya menghadapi zaman yang akan datang. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan kita. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut, kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman damai, ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri.